Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Tabea. Kali ini saya Aprianto Doni, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Ambon, asal sekolah SD Impres 35 Paso, akan melakukan kegiatan wawancara bersama rekan saya tentang pelaksanaan coaching di sekolah kami. Untuk itu saya akan memperkenalkan rekan saya. Saya Ibu Rahel Maatita, guru SD Impres 35 Paso, mengajar pada kelas 2. Ya, baik Bapak Ibu, kami akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Selamat pagi Ibu Matita. Senang bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang rencana pembelajaran yang Ibu akan melaksanakan di kelas 2 nanti, yaitu pada mata pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke Ibu, yang saya ingin tanyakan di sini, bisakah Ibu jelaskan tentang tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Selamat pagi Pak Anto. Pagi. Tujuan pembelajaran saya adalah agar siswa dapat memahami dan menerapkan pelaksanaan hidup rukun sehari-hari. Saya ingin mereka bisa mengidentifikasi, memberikan contoh penerapan jenis pelaksanaan hidup rukun dalam hidup sehari-hari. Baik Ibu Matita, itu tujuan yang sangat baik sekali. Oke Ibu Matita, adakah area pengembangan tertentu yang ingin Ibu capai dalam sesi pembelajaran? Ada Pak, saya ingin meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran saya. Mereka masih agak pasif dan saya ingin mencari cara untuk membuat mereka lebih terlibat. Bagus sekali Ibu Matita. Apakah Ibu Matita juga sudah memikirkan tentang rancangan atau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan dalam mencapai tujuan ini? Saya berencana menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Ya. Saya ingin agar mereka bisa membuat cerita yang menggambarkan hidup rukun. Bagaimana mereka dapat diterapkan dalam pembelajaran saya. Oke, ini yang menarik ya Ibu. Jadi kira-kira media pembelajaran apa juga yang akan Ibu gunakan dalam mendukung proyek yang akan Ibu laksanakan ini? Baik Pak, saya akan menggunakan poster, gambar, dan mungkin video pendek untuk memberikan contoh nyata penerapan hidup rukun dalam pembelajaran saya Pak. Baik Ibu. Jadi hal itu pasti akan membantu visualisasi konsep ya Bu. Jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan sesi pembelajaran ini? Saya berencana melaksanakannya minggu depan Pak, pada hari Selasa. Baik Ibu, baik Ibu. Ya, terima kasih ya atas penjelasannya Ibu. Saya akan hadir bersama-sama dengan Ibu untuk mengamati ya, sekaligus kita mengobservasi dan membahas hasilnya dalam sesi observasi ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan juga kepada saya sebelum saya mengakhiri kegiatan ini? Tidak Pak Yanto, terima kasih atas masukannya. Saya akan mempersiapkan segalanya dengan matang dan baik untuk dalam pembelajaran saya nanti. Oke, baik Ibu, sama-sama ya. Semoga persiapan yang akan Ibu laksanakan ini dapat berjalan lancar dan sampai ketemu ya dalam sesi observasi berikutnya Ibu. Ya Pak. Ya, terima kasih Ibu Matita. Selamat pagi anak-anak. Oke, apa kabar anak-anak? Hari ini anak-anak semua pun kabar baik.
hidup rukun di rumah dan siapa saja yang Orang tua. Mona wifey. Orang tua ibu. Ya, orang tua ada siapa lah ya selain Oh, orang tua? Kakak, adik. Kan kalau di rumah biasanya ketika anak-anak hidup rukun seperti apa hidup rukun? Kita harus apa? Berbagi dan siapa Lola berbagi dan siapa sayang? Dan kakak, bagus. Chelsea berbagi. Selain berbagi, anak-anak harus Rafa. Selain berbagi, membantu siapa sayang? Membantu teman saat jatuh. Oke. Coba April. Tolong mama cuci piring bagus ya. Itu hidup rukun. Ya anak-anak kita tepuk tangan dulu untuk cewek. April punya jawaban. Anak-anak punya jawaban itu benar ya. Hidup penerapan hidup rukun di rumah. Kalau di sekolah seperti apa ya? Nona apa Chelsea? Oke, bagus. Tepuk tangan dulu. Yuk, terima kasih. Yong tadi Nona, sekarang Yong. Rafa. Membantu ibu guru terus saat menyapu apa sayang? Behel, bagus. Tepuk tangan. Mana siapa lagi? Al. Membantu ayah menyuci mobil. Di rumah, di sekolah nih sayang. Ini adik kasih contoh di sekolah nih. Membantu teman yang jatuh. Tepuk tangan semua. April. Oh, bagus. Teman tidak ada uang harus membantu. Membantu ibu halaman. Membantu ibu lapangan. Bagus. Tepuk tangan. Oke. Silakan sayang. Membantu teman yang tidak punya pensil. Bagus. Tepuk tangan. Itu benar atau salah? Benar. Jawaban yang anak-anak telah berikan itu benar semua. Kalau sekarang penerapan di masyarakat, siapa bisa jawab contoh-contoh penerapan di masyarakat? Bukan rumah banjir bisa dibantu ibu. Bagus. Apa lagi? Ini di masyarakat nih. Abu Saleh. Bisa? Chelsea. Al. Tetangga rumah kakak bisa bantu siram. Oke, terima kasih. Maaf. Ya, anak-anak, jawaban yang anak-anak telah berikan itu jawaban yang benar. Hari ini kita mau belajar tentang rukun sebagai penerapan sila Pancasila. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Nah, jadi arti dari rukun kita harus saling menyayangi seperti yang tadi anak-anak sudah sampaikan, saling menolong ketika teman ada mengalami kesusahan, harus saling berbagi, saling menolong, menyayangi satu sama yang lain sebagai manusia. Ya, hidup rukun itu juga kita harus terapkan di rumah, di Sekolah, di masyarakat. karena dia harus sesuai dengan sila kedua dari Pancasila. Sila. Kalau sila kedua Pancasila tentang apa ya? Siapa tahu?
kita harus memahami, mengerti manfaat dari sila kedua Pancasila. Kalau kita ucap sama-sama dari sila pertama dulu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga. Kesatuan Indonesia. Keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah berkebangsaan. Yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi kelima sila itu yang terlebih khusus sila kedua yang harus anak-anak mengerti tentang hidup rukun, ya. Jadi kalau kita hidup rukun, ingat anak tidak boleh makan teman, tidak boleh makan sendiri, ya. Di rumah kalau ada makanan punya sendiri harus saling berbagi. Sama kalau di rumah kakak adik, ya. Harus saling berbagi, harus saling menyayangi. Kalau di rumah, di sekolah pun juga demikian. Anak-anak juga harus menerapkan hidup rukun di sekolah. Jangan punya anak makan saja, ya. Punya pensil, ketika teman ada butuhkan pensil, anak-anak juga harus meminjam pensil buat teman yang tidak punya. Ya. Nah, sekarang kalau di masyarakat, anak-anak juga sudah menjawab tadi ketika ada tetangga yang mengalami musibah, ya, rumah kebakaran, kita juga harus saling menolong. Jangan contohnya ketika anak lihat tetangga rumah kebakaran, nonton sebagai penonton, tidak boleh. Itu bagus kan tidak? Tidak bagus. Anak-anak harus buat apa? Membantu dan cara apa tuh? Dengan siram air. Bagus sih, kelas 2 kalau pintar nih. Iya, anak-anak, tadi ibu sudah terangkan memberikan penjelasan kepada anak-anak tentang hidup rukun. Ya, sekarang ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak. Anak-anak akan mengerjakan soal yang akan ibu tulis di papan tulis. Bisa kan tidak? Bisa. Oke, ada 3 pertanyaan yang harus anak-anak jawab. Ibu percaya anak-anak sudah bisa menjawab pertanyaan yang ada di papan tulis. Bisa kan tidak anak-anak? Bisa. Sekarang anak-anak kerja tidak suara. Apa yang kalau ketika kita tulis, apa yang bergerak? Tangan. Ya, tangan saja. Tidak ada suara. Ya, mulai.
maju bertanggung jawab, dia punya hasil kerja di depan. Ya, anak-anak, selesai anak-anak mengerjakan tugas, ibu minta 3 anak sebentar untuk menyelesaikan dia punya tugas di depan, bertanggung jawab. Ibu minta 3 anak, yaitu Modi, Selana, Nona Wakli, dan Nona Glory Talau. Anak-anak sudah dengar? Tidak tutup kemungkinan untuk yang lain. Kerjakan dengan ibu hanya kasih 5 menit. Semua sudah selesai kerja? Tugas sudah, oke. Sekarang ibu mau minta 3 anak yang tadi ibu sudah sebut nama untuk presentasi hasil kerja anak-anak di depan. Yang pertama Nona Wifli. Ya, yang lain semua duduk tenang dan dengar. Tepuk tangan dulu anak-anak. Teman-teman dan Ibu Guru, ini hasil kerja nomor 1. Berilah contoh tentang hidup rukun di rumah. Saya membantu ibu mempikirin, saya membantu adik di rumah.
bersama dengan tiga teman yang sudah menyampaikan mereka punya hasil. Ya. Anak-anak, Ibu harap materi yang tadi Ibu sudah sampaikan untuk anak-anak tentang hidup rukun di rumah itu anak-anak harus terapkan di rumah lagi. Berarti kalau di rumah anak-anak harus apa? Membantu ibu. Selain membantu ibu apa lagi? Membantu teman yang jatuh. Iya itu, membantu teman yang jatuh di rumah nih. Berbagi. Kita harus apa lagi dengan adik? Berbagi makanan. Berbagi makanan yang ibu harapkan dari anak-anak. Jangan anak-anak dengar yang ibu telah sampaikan, anak-anak tidak terapkan di rumah. Harus terapkan akan juga di rumah. Oke, anak-anak, sebelum kita pulang, kita kita telah selesai dengan materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, ibu mengajak seorang anak untuk membawa kita dalam doa. Nona Wadli, disilakan. Terima kasih Nona Wadli. Selamat anak-anak semua. Selamat siang anak-anak. Selamat siang para guru dan teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Shalom. Tabea. Tabea. Perkenalkan, saya Aprianto Dom, CGP Angkatan 11 Kota Ambon, asal sekolah SD Impres 35 Paso, akan melakukan percakapan coaching observasi bersama rekan sejawat saya. Rahel Maatita SPD, Guru SD Impres 35 Paso. Terima kasih. Terima kasih. Halo Ibu Matita, selamat pagi. Selamat pagi Pak Yanto. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan keadaan Pak Yanto? Alhamdulillah Ibu Matita, saya juga baik. Ya, terima kasih Ibu Matita. Ya, berikut ini kita akan melakukan kegiatan observasi yang telah Ibu Matita lakukan setelah Ibu Matita melakukan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dengan materi hidup rukun. Bisakah Ibu Matita menceritakannya? Tentu Pak, saya melakukan observasi di kelas 2. Pada pelajaran pendidikan Pancasila, fokus saya adalah melihat bagaimana guru menyampaikan materi tentang norma dalam kehidupan sehari-hari. Oh iya. Lalu apa saja yang Ibu perhatikan selama proses pembelajaran berlangsung? Saya melihat bahwa guru menggunakan metode ceramah dan presentasi individu. Anak-anak tampak antusias saat pembelajaran tentang contoh penerapan hidup rukun di rumah, sekolah, dan masyarakat. Guru juga memberikan contoh-contoh nyata sehingga siswa lebih mudah memahami tentang hidup rukun di rumah. Ya, baik Ibu. Lalu bagaimana menurut Ibu, apakah metode yang telah Ibu gunakan sudah efektif?
dalam membantu siswa memahami tentang materi yang Ibu ajarkan? Menurut saya cukup efektif, Pak. Namun saya merasa ada ruang untuk meningkatkan interaksi dengan menggunakan lebih banyak alat bantu visual atau permainan peran agar siswa bisa lebih terlihat aktif. Ide yang sangat bagus Ibu Matika. Lalu berikut, apakah ada tantangan yang Ibu perhatikan selama pelaksanaan observasi, Bu? Tantangan yang saya lihat adalah ada beberapa siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Mungkin mereka perlu didorong lebih untuk berpartisipasi. Atau mungkin mereka perlu lebih banyak waktu untuk memahami materi sebelum pembelajaran. Baik Ibu Matika, itu masukan yang penting untuk diperhatikan. Lalu apakah ada saran lain yang ingin Ibu berikan? Saya sarankan Pak untuk mencoba mendekatkan yang lebih individual, seperti memberi kesempatan ya bagi siswa yang lebih siswa yang diam untuk berbicara, mungkin dengan menggunakan teknik memancing pertanyaan yang lebih sederhana. Saran yang sangat bermanfaat bagi kita. Lalu apakah ada hal lain yang ingin Ibu tambahkan mengenai observasi ini? Sejauh ini itu saja Pak. Saya akan terus memahami perkembangan dan mencoba menerapkan saran-saran tersebut. Baik Ibu Matika, terima kasih atas pengamatan dan umpan balik dari Ibu. Ini sangat membantu dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Mari kita lanjutkan nanti setelah ini pada diskusi pra-observasi nanti ya Bu Matika. Terima kasih Pak Yanto. Saya senang dapat diskusi dengan Bapak. Ya, terima kasih Bu Matika. Selamat pagi Bu Matika. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Yanto. Alhamdulillah puji Tuhan saya kabar baik. Bagaimana dan Pak Yanto? Alhamdulillah saya juga kabarnya baik. Terima kasih ya. Hari ini kita akan membahas hasil observasi selama proses pembelajaran yang dilakukan di kelas 2 tentang mata pelajaran pendidikan Pancasila pada materi ini. Apakah ini Matilda telah siap? Tentu Pak. Saya sudah menunggu kesempatan ini untuk mendapatkan masukan dari Bapak. Baiklah Bu, baiklah. Ya, selama observasi saya melihat bahwa Ibu memulai kelas dengan menyampaikan tujuan pembelajaran dengan sangat jelas. Itu sangat baik karena siswa menjadi tahu apa yang diharapkan dari mereka. Lalu bagaimana pendapat Ibu tentang awal pelajaran ini? Terima kasih Pak. Saya merasa menjelaskan tujuan di awal sangat penting agar siswa dapat fokus dan termotivasi untuk mencapai hasil yang diharapkan. Benar sekali. Itu strategi yang tepat. Kemudian saat kegiatan pembelajaran hidup rukun, saya juga memperhatikan bahwa anak-anak sangat antusias ya Bu ya. Lalu apa yang akan dilakukan untuk menciptakan suasana yang kondusif tersebut? Saya mencoba membuat kelompok kecil agar semua siswa bisa termotivasi. Selain itu, saya memberikan contoh-contoh konkret dari kehidupan sehari-hari yang dekat dengan mereka sehingga mereka lebih mudah memahami dan tertarik. Pendekatan yang sangat bagus ya. Ya, kita memanfaatkan pengalaman sehari-hari mereka memang bisa meningkatkan keterlibatan mereka dalam setiap hari ya Bu. Namun saya juga tidak melihat beberapa siswa yang tampak kesulitan Bu ya untuk ikut
aktif dalam pembelajaran. Apakah Ibu sudah mempunyai rencana untuk membantu mereka lebih agar mereka lebih terlibat langsung? Iya Pak, saya berencana untuk melibatkan mereka peran yang lebih spesifik dalam diskusi, seperti menjadi pencatat atau presenter agar mereka merasa memiliki tanggung jawab dan lebih percaya diri untuk berbicara. Ide yang bagus nih Pak. Memberikan peran khusus bisa membantu mereka merasa lebih penting dan berani untuk berpartisipasi ya Bu. Saya juga menyarankan untuk memberikan Ibu selalu memberikan dorongan positif ketika mereka berbicara agar mereka merasa dihargai gitu ya Bu. Terima kasih atas sarannya Pak. Saya akan mencoba strategi itu dalam pertemuan berikutnya. Baik, saya yakin hal ini akan membawa hasil yang positif ya Bu ya. Apakah ada hal lain yang ingin didiskusikan atau tanyakan terkait dengan observasi ini? Tidak ada Pak. Saya merasa sudah mendapat banyak masukan yang berharga dari Pak. Jadi saya senang bisa membantu. Jika ada kebutuhan ya atau pertanyaan di lain waktu, jangan ragu ya Bu untuk bertanya atau menghubungi saya. Semoga Ibu selalu sukses dalam setiap pertemuan ya Bu ya bersama anak-anak Ibu. Terima kasih banyak Pak Yanto. Saya akan berusaha lebih baik lagi. Selamat siang Pak Yanto. Selamat siang Ibu Matita, semoga harinya menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih.